Assalamualaikum. Halo Dina, selamat siang. Senang bertemu dengan kamu. Gimana kabarnya hari ini? Halo Bu, kabar saya lumayan baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Duduknya nyaman kan? Kalau nyaman, boleh atur posisinya dulu ya. Udah nyaman kok Bu. Oke, sebelum mulai, bagaimana perasaan kamu hari ini? Agak sedikit cemas dan bingung Bu. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Di sini kamu bebas bercerita apapun yang kamu mau. Tidak usah sungkan, ibu di sini untuk mendengarkan dan membantu semampu ibu. Kalau sudah siap, bisa kita mulai ya. Iya Bu, siap. Dina, boleh kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang ke layanan BK Karir hari ini? Belakangan saya bingung Bu, mau fokus kemana. Saya belajar coding tapi merasa kurang jago. Saya juga suka desain tampilan aplikasi. Kadang kepikiran buka usaha dagang digital kecil seperti jasa desain atau pembuatan website. Baik, pilihan apa yang kamu sedang pertimbangkan saat ini? Software engineering, desainer, atau buka jasa desain atau web development Bu. Faktor apa yang membuat kamu bingung, Dina? Saya nggak percaya diri, kemampuan coding saya cukup kuat Bu. Tapi kalau ke desain saya takut kurang prospek. Kemudian kalau usaha sendiri takut tidak stabil. Saya mengerti. Informasi apa yang sudah kamu punya tentang pekerjaan tersebut? Baru tahu sedikit sih Bu dari teman-teman kuliah dan sosial media. Baik Dina, dari ceritamu, kamu kebingungan ya dalam menentukan arah karir karena kamu belum mengetahui minat dominannya, merasa ragu terhadap kemampuan dalam bidang coding, dan belum memiliki informasi yang cukup mengenai pilihan pekerjaan yang sedang kamu pertimbangkan. Iya Bu, benar. Baik, saya menyarankan untuk melakukan tes minat, kepribadian kerja, dan attitude dasar ya. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Dina, saya jelaskan dulu ya, tes ini bukan untuk menentukan masa depan kamu, tapi tes ini hanya alat bantu untuk memahami pola kemampuan dan preferensi kamu. Tidak ada benar salah, kita akan bahas hasilnya bersama ya. Iya Bu, baik. Kesepakatannya, kamu menjalani tes aptitude, dasar tes, minat, riasek, inventory, kepribadian kerja. Untuk waktunya pagi, durasinya selama 3 jam, dan pembahasannya hasilnya minggu depan. Baik Bu, setuju. Baik, kita sudah siap untuk memulai. Ibu akan memberikan instruksi untuk tes aptitude. Setelah kamu menyelesaikan tes ini, kita akan istirahat sejenak sebelum mengisi kuesioner minat kepribadian agar kamu lebih segar. Oke Bu, siap. Saya siap mengikuti instruksi. Sudah selesai? Sudah Bu. Ingat, hasil dari tes ini bisa dipengaruhi oleh kondisi emosional dan lingkungan kamu hari ini. Jadi kita akan membahas hasilnya dengan pendekatan yang fleksibel. Jika ada yang tidak nyaman atau kamu merasa sulit, silakan beritahu ibu ya. Baik Bu. Sebelum saya jelaskan hasilnya, menurut kamu apa pekerjaan yang paling cocok? Sepertinya desainer Bu, tapi saya masih agak bimbang. Dari aptitude, kemampuan abstrak kamu tinggi. Ini mendukung desain aplikasi, front end, dan pemecahan masalah visual. Kemudian, minat artistik dan investigatif kamu juga kuat. Ini sangat cocok untuk desainer atau front end developer, dan kepribadian kamu lebih suka tugas sistematis dan tidak terlalu suka tekanan sosial tinggi. Ini cocok untuk posisi kreatif dan teknis yang butuh fokus. Oh, berarti saya memang condong ke desainer dan front end ya Bu? Iya, benar banget. Pola kamu sangat konsisten ke arah sana. Dina, sekarang kita bahas 3 hal pilihan karir kamu ya. Mulai dari desainer, front end, engineering, dan usaha digital. Kita lihat tugas, skill, dan kecocokannya ya. Baik Bu. Untuk desainer, fokusnya membuat tampilan dan pengalaman pengguna. Cocok untuk orang yang kreatif dan kuat di pola visual, seperti kamu. Kemudian, skillnya itu Figma, desain dasar, dan kamu perlu portofolio. Oh, berarti saya butuh portofolio ya Bu? Iya, itu penting banget. Kemudian untuk front end engineering, itu membuat tampilan website dan
sisi coding. Cocok untuk yang suka logika dan desain. Gitu ya Bu, berarti ini lebih teknis ya? Iya, betul. Dan yang terakhir itu usaha digital. Kalau usaha digital, misalnya jasa desain atau pembuatan website, cocok kalau kamu suka kerja bebas, tapi resikonya lebih besar dan butuh portfolio juga. Iya Bu, saya paham. Risiko usaha memang lebih tinggi. Sepertinya desainer paling cocok ya Bu buat saya. Codingnya bisa saya pelajari sedikit untuk bantu-bantu front end sederhana. Iya, bagus. Pilihan itu sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Baik Dina, dari pembicaraan kita sebelumnya, kamu sudah mengeksplor beberapa pilihan karir. Sekarang kamu ingin tahu dari semua opsi itu, mana yang menurutmu yang paling cocok untuk kamu fokuskan? Saya merasa paling cocok ke desainer Bu. Hasil tes juga mendukung dan saya memang lebih suka desain dan memahami kebutuhan pengguna. Jadi, kamu melihat desainer sebagai pilihan utama karena sesuai minat, kepribadian, dan prospek kerjanya juga bagus? Iya betul Bu. Oke, lalu bagaimana dengan pilihan kedua, yaitu front-end developer? Untuk front end, saya pikir saya ingin belajar dasar-dasarnya sebagai skill tambahan Bu. Bagus, kamu melihat front-end sebagai pendukung yang bisa memperkuat karir desainer kamu ya? Iya Bu, sebagai pelengkap. Nah, tadi kami juga menyebut ingin mulai freelance di tahap tertentu. Lalu, bagaimana rencana kamu ke depannya? Saya rasa freelance bisa mulai setelah portofolio saya kuat Bu. Jadi mungkin setelah saya punya beberapa proyek desainer dan sedikit skill front end dasar. Baik, kalau dirangkum, kamu memilih desainnya sebagai fokus utama. Kemudian, kamu ingin belajar front-end dasar sebagai skill pendukung. Dan setelah itu, kamu berencana memulai freelance ketika portfoliomu sudah matang. Apakah rangkuman ini sudah sesuai? Sudah sangat sesuai Bu. Bagus, dengan pilihan yang semakin jelas, langkah selanjutnya kita bisa mulai ke tahap penyusunan rencana tindakan. Kamu siap lanjut ke tahap itu? Siap Bu. Dina, supaya tujuan karirmu lebih terarah, kita susun action plan untuk 3 bulan ke depan ya. Kita mulai dari minggu ini dulu. Ibu sarankan kamu buat portfolio di Binhai, lalu merapikan CV. Apakah itu bisa kamu lakukan? Iya Bu, itu bisa saya kerjakan minggu ini. Bagus, untuk minggu depan Ibu ingin kamu mulai mengikuti satu webinar desainer dan mengobservasi karya desainer di Dribbble atau Figma Community supaya dapat banyak referensi. Setuju? Setuju Bu, itu membantu banget. Lanjut ke bulan depan, Ibu menyarankan kamu ngambil kursus desainer dan menargetkan minimal 3 proyek portfolio. Ini penting untuk persiapan karirmu. Bagaimana menurutmu? Saya siap Bu, 3 proyek masih realistis lah buat saya. Oke, lalu untuk 2-3 bulan ke depan, kamu sudah bisa mulai melamar magang atau posisi junior designer. Dan kalau memungkinkan, coba 1-2 proyek freelance kecil untuk menambahkan pengalaman. Baik Bu, saya merasa itu langkah yang baik. Terakhir, agar kita bisa memantau prosesmu, kita jadwalkan pertemuan ulang 6-8 minggu lagi. Nanti kita evaluasi apa yang sudah berjalan bagaimana. Baik Bu, saya setuju. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memastikan apa saja yang sudah kamu dapatkan hari ini. Menurutmu apa yang paling terasa jelas sekarang? Saya jadi lebih paham diri saya Bu, terutama soal minat dan arah karir. Bagus, dan kamu juga sudah menentukan fokus utama di bidang desainer ya? Iya, itu yang paling cocok Bu untuk saya. Selain itu, kamu sudah punya rencana belajar dan pembuatan portfolio yang cukup jelas. Bagaimana perasaanmu tentang rencana itu? Saya semakin lebih yakin Bu, rasanya saya tahu langkah apa yang harus saya ambil. Senang mendengarnya. Jadi bisa dibilang kamu juga merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Iya benar Bu, saya sekarang lebih yakin. Baik, kalau begitu kita sudah punya titik akhir yang jelas ya. Nanti kita lanjutkan evaluasinya di pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama Dina. Saya pamit ya Bu, terima kasih. Iya Dina, sama-sama.
Silakan Dina. Terima kasih Bu. Iya.